Maaf, aku tidak bisa menemukan hati merah jambu dari orang yang kutemui. Si penyusupnya itu yang ngebunuh istrinya 2 tahun yang lalu datang lagi. Ada seraut wajah di dalam gudang menatap ke arah kamera CCTV. Hai, selamat datang Cinta Horor. Kembali lagi bersama saya Rain di sini dan teman saya. Salman. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Man? Ini creepypasta kayaknya, kangen nih Kak. Iya, benar banget. Jadi kali ini kita akan membahas kembali cerita-cerita dari creepypasta. Tunggu dulu Kak. Apa tuh? Nanti gue disebut cerita lagi nggak? Bingung gue. Aduh, enaknya gimana ya di episode ini? Tapi kalau dilihat dari episode kemarin sih kayaknya cukup membingungkan. Cukup membingungkan ya. Udah lihat nanti aja deh ya. Oke, aduh deg-degan nih jadi. Gimana kalau kita langsung mulai aja? Yuk. Yuk. Cerita yang pertama judulnya Pink. Aku ingat saat itu kekasihku pernah berkata, menginginkan sebuah ruangan yang dipenuhi hati merah jambu untuk merayakan hari Valentine denganku. Karena aku adalah pacar yang baik, maka aku menyiapkan semuanya agar sesuai dengan permintaannya. Mengingat sebentar lagi hari Valentine, kusiapkan segala sesuatunya, walaupun itu membuang banyak tenaga dan menguras akalku. Aku juga butuh banyak bantuan untuk mewujudkan keinginan kekasihku itu. Hari Valentine pun tiba. Aku memberi surprise surat petunjuk menuju lokasi yang sudah kusiapkan untuk kencan Valentine kami. Tidak lupa juga kutuliskan pesan singkat di bawah surat tersebut. Maaf, aku tidak bisa menemukan hati merah jambu dari orang yang kutemui karena semuanya berwarna merah tua. Jadi, aku coba mewarnainya. Oh iya, hati-hati, catnya masih basah. Love you. Hati merah jambu. Nih orang tukang somai pink nih Kak. Iya nih. Jangan-jangan tukang somai pink masuk cerita ini nih Kak. Enggak. Oh enggak. Jadi sebentar lagi hari Valentine. Pacarnya tuh minta ruangan yang dipenuhi hati merah jambu. Maksudnya dia tuh sebenarnya hiasan. Itu kan hiasan berbentuk hati. Warna merah jambu. Jadi gue nggak ngerti nih Kak yang ini nih. Kan harusnya dia hiasan. Dia malah nyari hati beneran. Oh. Orang mudeng aku. Gitu deh pokoknya. Next ya. Yang kedua judulnya Bangun. Tadi malam, istriku membangunkanku karena ada seorang penyusup mencoba menerobos rumah. Padahal istriku sudah meninggal 2 tahun yang lalu setelah diserang oleh seorang penyusup. Cih, ini mah gampang banget ini. Ya elah. Gampang kan? Gimana jadi? Itu istri itu apa arwah betul gak tuh? Jangan-jangan tapi kalau gua sih pengennya sih si penyusupnya itu yang ngebunuh istrinya 2 tahun yang lalu datang lagi. Dikasih tahu sama istrinya ya. Itu malah yang ngebunuh gua dulu. bunuh balik. Oke, next. Judulnya CCTV. Malam ini jadwalku shift malam sendiri. Lalu kulihat di monitor keamanan ada seraut wajah di dalam gudang menatap ke arah kamera CCTV. Unik ya. Iya. Tapi kena loh. Jadwal shift malam sendiri. Sapam lu, kasihan emang si sapam itu ya. Sering
Tapi terjadi. itu yang kerja apa satpam ya? Ya pokoknya shift malam sendiri deh dia. Sendiri ngeliatin CCTV, kurang kerjaan banget ya. Pas lihat CCTV, ada sesosok Wajah di dalam wajah mobil. menatap ke arah kamera. Minta tolong kayaknya itu kan natapin kamera. Kunci Apa kali. enggak dia jadul kak setannya nggak tahu apa itu ya diliatin sama dia. Ya pokoknya itu bukan manusia lah ya. Iya benar. Oke, next. Yang keempat judulnya Mrs. Brown. Pagi ini sangat cerah. Aku sangat menikmati sinar mentari yang menerpa wajahku. Karena di sini matahari sangat jarang terlihat. Aku duduk di ruang tamu yang menghadap jendela apartemen. Kurai pancake hangat yang baru saja kumasak sebagai sarapan pagi. Saat itu, kulihat Mrs. Brown melambaikan tangan ke arahku. Ah, senangnya melihat dia yang gembira beraktivitas. Padahal beberapa hari ini anaknya mengatakan kalau dirinya sedang sakit keras. Hari menjelang siang dan sudah waktunya aku pergi ke kantor. Aku bersiap menuruni lift menuju tempat pemberhentian bis. Saat itu, aku mendapat berita yang mengejutkan. Jika ternyata Mrs. Brown yang periang itu sudah meninggal. Sontak aku berpikir, lantas tadi siapa yang menyapaku? Itu siapa kak? Gitu. Ini namanya bikin ambigu jadi lapar. Ini brownies. Oke, jadi ini si Iya benar. si orang ini Udah wafat tapi. bukan yang wafat Mrs. Brown. Iya Mrs. Brown itu udah wafat, cuman dia mungkin masih kangen sama si. Tapi sebenarnya si orang ini juga dia mungkin baru bangun terus belum kumpul nyawanya gitu kan. Karena dia itu sebenarnya tinggal di apartemen di lantai atas. Terus kenapa dia aku duduk di ruang tamu menghadap jendela. Kan dia lihat Mrs. Brown di situ, berarti Mrs. Brown kan Jauh banget yo. melayang. Hebat tuh orangnya. Berarti yang dia lihat bukan Mrs. Brown asli. Iya. Dia kan tinggi juga ilmunya bisa terbang. Bukan tinggi ilmunya tapi udah mati. Oh udah mati. Ya. Lanjut dah kak, makin bingung nih kak. Aduh. Lanjut. Lanjut dah. Berikutnya judulnya catatan perawat. Catatan perawat. Bayi terlahir, berat 3,5 kg, 10 ons, panjang 18 inci, gigi 32 baris rata, tidak menangis dan selalu menyeringai lebar. Ya ini mah lucu banget. Masa bayi punya gigi 32 baris. Tidak. Gak ada yang aneh nih kak. Tidak menangis juga. Iya aneh. Dan nih. menyeringai lebar. Terus dia tuh siapa kak? Bayi, ya bayi ajaib, bayi jadi-jadian. Jangan-jangan lahirnya punya perjanjian sama si sosok halus, makhluk halus itu. Bisa jadi. Nanti bayinya bakal diambil kalau udah gede. Iya kayak Iya. cerita-cerita kuno deh dia. Bisa jadi Iya, panjang ya. Panjang ceritanya. banget. Aduh. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang yang terakhir nih, Mas. Aduh. Saya Nggak masih kerasa belum ya? bisa nebak kak. Nggak kerasa ya. Aduh, iya nggak Oke. kerasa banget. Oke, langsung aja ya. Yoi. Judulnya Sabar ya. Akhir-akhir ini di loteng kamarku sangat berisik. Aku pikir karena ulah tikus. Hingga aku coba mengeceknya. Ternyata ada tubuh seorang tidak bernyawa di sana. Astaga, aku lupa mengubur tubuhnya seperti temanku yang lain. Sabar ya. Wah, ini mah kayaknya si psikopat banget nih kak dia. Dia soalnya pas terakhir ada kata-kata lupa ngubur temennya. Iya, lupa mengubur tubuhnya kayak temennya yang lain. Banyak lagi berarti kan Iya. temen yang lain. Dia ketinggalan nggak dikubur, jadi Dan dia lebih gilanya lagi tuh mikir cuma tikus. iya. Tapi emang bener tikus sih ngigitin mayat gitu Bisa pastinya. jadi. Ada dua, Iya, bisa jadi itu tikus, bisa jadi emang apa mayatnya Iya. bergerak. Mayatnya Aduh bergerak. gimana kalau gerak itu. Assalamualaikum. Tapi yang bikin paling psikopatnya itu sih yang terakhir itu. Sabar ya, disuruh sabar. Iya ngobrol ya sama mayat. Kalau dijawabin kabur. Gitu cerita terakhir mah. Yang
terakhir nih kena banget nih. Gue seneng main psikopat gitu tuh. Aneh-aneh pembunuhannya. Jadi udah ada 6 cerita nih kita bahas nih kali ini. Iya. Itu dia episode Creepypasta kali ini. Dan seperti biasa ada tantangan cerita Creepypasta bikin sendiri. Coba ayo. Bisa nggak nih? Ayo. Aduh, ntar gue saya pikirin lagi. Oh yaudah kalau gitu duluan deh. Apa duluan? Judulnya Menang. Kau tahu, aku tidak pernah menang ketika bermain tatap mata sendiri di depan cermin. Gitu. Itu orang ngapain nggak? Aku tidak pernah menang ketika bermain tatap mata di depan cermin. Tapi gue takut sih kalau ngaca gitu ngeliatin mata sendiri. Iya, jadi kan aku kan main tatap mata di cermin. Iya. Tapi aku tuh udah ngedip. Cuma yang di cermin itu nggak ngedip, jadi aku tuh nggak pernah menang gitu kalau main tatap mata di cermin. Padahal dia nggak digodain ya, dikedipin sih kan. Astagfirullah. Oke. Gitu. Oke lah. Ya. Nih, gue buat yang belibet lagi nih kak. Tak sengaja Lewat depan rumah. Ayo gue ngawur. Jadi, setiap malam aku berjalan di jalan yang sepi yang aku lewati untuk menuju rumahku. Setiap malam pula, aku selalu membawa pisau untuk berjaga-jaga ketika aku ingin dilecehkan. Suatu hari, tak sengaja, aku terkaget dan menusuk orang itu. Ternyata dia orang baik-baik saja. Dan keesokannya, aku menjadi terbiasa akan terkaget dan selalu membunuh seseorang yang kutemui setiap malamnya. Gila. Jadi kebiasaan dia kak. Aku tak sengaja. guys. Dia awalnya nggak sengaja kak. Oh jadi ketagihan. Gitu teman-teman. Iya. Jadi dia tuh cewek apa cowok? Cewek, makanya setiap cewek. malam dia takut kan. Jaga-jaga mau pisau. Tapi nggak sengaja waktu itu ketemu sama seorang yang Dikirain jahat. tapi orang itu ternyata baik-baik. Besokannya dia malah ketagihan lagi. Tapi tahu orang itu baik-baik dari mana? Karena HP-nya ketinggalan. Ya udah, kayak gitu aja. Gimana menurut kalian cerita versi saya Dan dan saya cerita yang versi dia yang agak membingungkan tapi nggak apa-apa. dukung. Dukung. Bisa di vote, dikirim ke 9288. Oke lah, kayak gitu aja. Jadi episode Creepypasta kali ini. Buat kalian semua yang punya cerita Creepypasta kayak yang tadi kita buat, juga bisa tulis di kolom komentar cerita versi kalian sendiri. Bisa itu ngebingungin, boleh, nggak apa-apa. Itu horor, setan, semuanya boleh lah. Pokoknya isi aja terus semua di kolom komentar. Dan jangan lupa juga selalu support terus channel Buku Hitam dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.